Ayo, mana kelompok 4? Ini sebentar. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Udah. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D, lanjut saja. Udah langsung ke saja. Ya, kami dari kelompok D, sebelumnya ya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Suciati Ningsih. Di sini ada teman saya, Sisilia Pertiwi yang sedang berhalangan hadir. Kemudian ada Syifa Nur Aulia Nugrahita, Taufik Rizal, dan Yudit Feryani Putri. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Yang pertama yaitu mengontrol, mengendalikan dan mengelola diri dan emosi ketika menghadapi situasi kelas yang sulit diatur. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan kondisi sosial emosional peserta didik. Yang ketiga, menjalin hubungan yang baik dengan peserta didik, rekan, lingkungan sekolah, dan wali murid peserta didik. Yang keempat, mendidik dan mengajarkan peserta didik rasa empati dan simpati terhadap orang-orang dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, menciptakan situasi kelas yang kondusif. Selanjutnya, Ya. Yang kedua, kasus yang berkaitan nih. Kasus yang berkaitan dengan hal Kasus yang berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati di proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Berdasarkan pengalaman yang kami amati di PLP 1, terdapat beberapa kasus yang menggambarkan tantangan bagi guru dalam menjadi teladan secara sosial dan emosional. Salah satunya adalah dalam mengelola perasaan empati peserta didik terhadap teman dan lingkungan sekitar, seperti kurangnya perhatian kepada teman yang sedang kesulitan dalam hal pelajaran atau kurangnya kepekaan terhadap peserta didik untuk membantu guru yang sedang kesulitan membawa banyak barang. Terus yang ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional dan apa saja tantangannya bagi sekolah. Nah, sekolah berperan penting dalam mendukung pembelajaran sosial emosional seperti menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, memberikan pemahaman atau pelatihan kepada guru terkait pembelajaran sosial emosional. Yang keempat, mengadakan kegiatan yang mendukung pembelajaran sosial emosional seperti kegiatan mengaji dan sholat bersama bagi kaum muslim dan mengadakan kerja bakti. Selain peran, terdapat tantangan bagi sekolah dalam pembelajaran sosial emosional, yaitu terbatasnya dana untuk memenuhi sarana dan prasarana. Yang kedua, padatnya tugas guru yang harus dikerjakan sehingga memiliki keterbatasan waktu untuk dapat mengikuti pelatihan pembelajaran sosial emosional. Dan yang ketiga, menerapkan pembelajaran sosial emosional secara konsisten. Yang keempat, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Karakteristik peserta didik memiliki pengaruh terhadap penerapan pembelajaran sosial emosional. Peserta didik yang memiliki kemampuan sosial emosional yang tinggi akan lebih mudah dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional serta akan lebih responsif ketika
mengalami kendala atau kesulitan. Namun, bagi peserta didik yang memiliki kemampuan sosial emosional yang rendah, diperlukan kesabaran, ketekunan, dan dari guru untuk mengembangkan kepekaan dan kemampuan sosial emosional peserta didik secara konsisten. Selanjutnya yang analisis. Apa-apa, nggak apa-apa. Ayo, lanjut aja. Yang analisis ya. Iya, baik. Kedengaran? Baik, selanjutnya analisis film Laskar Pelangi. Yang pertama, Anda dapat mencatat hal-hal penting yang muncul di pikiran Anda. Di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu. Pada film Laskar Pelangi menggambarkan kehidupan pedesaan terpencil yang berjuang dalam keterbatasan pendidikan dan ekonomi. Film ini menyoroti kesederhanaan kehidupan sehari-hari dan fasilitas pendidikan yang minim di Pulau Belitung. Walaupun kondisi sekolah yang hampir roboh, namun anak-anak memiliki semangat dan berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan untuk meraih mimpinya. Pada film ini juga menyampaikan pesan kepada kita bahwa sebagai calon guru kelak, pentingnya memiliki rasa keikhlasan, kesabaran, dan ketulusan serta pengorbanan dalam mendidik peserta didik untuk meraih mimpinya. Sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Film Laskar Pelangi memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya guru sebagai agen perubahan. Seperti yang pertama, peran penting seorang guru untuk memberikan motivasi peserta didik sehingga dapat menumbuhkan rasa semangat dalam belajar dan mewujudkan cita-cita. Yang kedua, pentingnya memiliki rasa keikhlasan, kesabaran, dan ketulusan, serta pengorbanan dalam mendidik, sehingga guru dapat membantu peserta didik ketika dihadapkan kendala dan tantangan dalam pendidikan. Yang ketiga, Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan seperti Sekolah Rimba. Sekolah Rimba adalah film drama biografi Indonesia yang dirilis pada tanggal 21 November 2013. Film ini memberikan gambaran tentang perjuangan seorang guru yang bernama Butet Manurung yang meninggalkan kehidupan di kota untuk tinggal di pedalaman Kalimantan bersama suku Dayak dan membuka sekolah di hutan yang dikenal sebagai Sekolah Rimba. Suku Rimba ini memiliki keterbatasan dalam hal baca, tulis, dan berhitung. Pada film ini memberikan pesan bahwa pentingnya pendidikan dan kesetaraan akses terhadap pendidikan bagi semua anak tanpa memandang latar belakang. Film ini juga menyampaikan pesan bahwa pentingnya seorang guru memiliki rasa keikhlasan, kesabaran, dan ketulusan demi mencerdaskan anak bangsa. Film ini juga mengajarkan kita pentingnya pantang menyerah dan dalam menghadapi tantangan. Lalu yang keempat, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran dari Sekolah Rimba serta hubungannya dengan komponen pembelajaran sosial emosional yaitu yang pertama, kesadaran diri. Pada film ini mengajarkan untuk menghargai nilai-nilai dalam kehidupan. Yang kedua, manajemen diri. Pada film ini memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang tepat. Film ini mengajarkan kita bahwa kita harus berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab dengan keputusan yang sudah kita pilih. Dan yang keempat, keterampilan sosial. Film ini menyampaikan pesan yang positif terkait ketulusan, kepedulian guru terhadap para peserta didik dalam mendidik.
Oke, sudah ya. Kelompok 4. Oke. Teman-teman ini waktunya sudah habis, tapi katanya kan jam kedua offline ya dengan Bu Trisni. Nanti kalau udah ada ibunya kasih tahu. Sebetulnya saya juga ada satu video yang menarik yang di luar film yang teman-teman tonton yang bisa dikaitkan dengan Soul itu ya. Tapi karena waktunya sudah habis, mungkin di Selasa depan satu video yang apa namanya tentang pembelajaran yang menguras cukup emosi gitu ya, lebih-lebih dari film.